Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Ibu. Hari ini kita melanjutkan materi yang sudah saya berikan sebelumnya, yaitu adalah metode transportasi. Oke. Untuk bisa mengikuti materi metode transportasi yang akan saya berikan hari ini, berarti harus menyimak dulu video sebelumnya, karena materi ini adalah materi untuk melanjutkan metode atau materi transportasi yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu adalah tentang hari ini kita masuk ke dalam pengujian optimalisasi. Untuk melakukan pengujian tabel optimalisasi ini, kita menggunakan dua metode. Pertama adalah metode MODI atau Modified Distribution Method, dan yang kedua adalah metode batu loncatan. Oke. Dua metode ini adalah metode yang digunakan untuk menguji apakah pengalokasian transportasi yang sudah kita lakukan di pembentukan metode awal dengan 3 metode kemarin, yaitu adalah metode Northwest Corner, metode Lead Cost, dan metode FAM, itu sudah optimal, atau dengan kata lain, apakah biayanya itu sudah yang paling minimum atau tidak. Ya, karena itulah kita melakukan pengujian dengan salah satu dari dua metode ini. Oke. Sekarang karena kita sebelumnya sudah melakukan dengan 3 metode, alokasi metode mana yang harus kita uji? Apakah Northwest Corner, apakah Lead Cost, atau metode FAM? Sebenarnya metode apapun yang mau diuji, nggak ada yang salah. Oke. Tetapi di sini kita bicara adalah mana yang paling efektif dan efisien. Oke. Kalau tujuan kita adalah kita untuk menentukan apakah biayanya itu masih bisa kita kurangi untuk meringkaskan pekerjaan, untuk supaya tujuan kita itu lebih efektif dan efisien, sebaiknya yang kita uji adalah metode yang menghasilkan biaya alokasi yang paling minimum. Karena apabila kita menguji biaya alokasi yang paling minimum, akan ada dua kemungkinan. Pertama, memang biayanya masih bisa dikurangi. Yang kedua, ternyata biayanya tidak akan bisa lagi dikurangi atau dengan kata lain dia sudah optimal. Berarti pekerjaan kita tidak akan menghabiskan waktu yang lebih panjang dan lebih mengulang kembali, karena untuk menguji ini sistemnya adalah try and error. Karena sampai aturan dalam langkah penyelesaian baik itu metode stepping stone maupun metode FAM belum memenuhi syaratnya, berarti kita akan melakukan dan itu terjadi pengulangan. Andaikan kita menguji biaya yang paling besar, bisa saja pengerjaan kita akan lebih membutuhkan waktu langkah yang jauh lebih banyak. Oke. Untuk jauh lebih mengerti, kita masuk saja ke salah satu kasus yang sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu adalah tentang contoh soal perusahaan Nestle. Kita sudah mengerjakan ketiga model pembentukan tabel yang awal di kasus metode Nestle, yaitu adalah untuk metode Northwest Corner itu menghasilkan biaya alokasi sebesar 3.260. Untuk metode Lead Cost itu menghasilkan biaya alokasi sebesar 2.100, dan untuk metode FAM itu menghasilkan biaya 1.890. Oke. Dari slide ini menjelaskan bahwa metode FAM lah yang menghasilkan biaya paling minimum. Oke, dan sebaiknya metode FAM lah yang akan diuji. Oke. Ini hasil metode FAM kemarin. Metode FAM itu kalau ini contohnya pabrik W itu akan melakukan pengiriman kepada gudang B dan C. Sementara pabrik H melakukan pengiriman ke gudang A dan gudang C, sementara pabrik B itu hanya melakukan pengiriman ke gudang B. Oke. Dari tabel transportasi ini yang tadi menghasilkan biaya 1.890 itu, untuk yang berisi alokasi seperti W ke A, W ke B, pabrik W ke gudang B kan berisi 60, alokasinya 60. Oke.
itu disebut dengan sel basis. Sel basis adalah sel yang berisi alokasi. Sementara untuk tabel W ke A, karena W tidak melakukan pengiriman ke A, berarti kosong, itu disebut dengan tabel non basis atau disebut dengan sel non basis. Oke. Kita masuk yang pertama adalah kepada metode stepping stone. Oke. Untuk metode stepping stone ini, pertama kita lakukan dulu pemilihan alokasi dari rangkap penyusunan tabel awal, dan sebaiknya yang dipilih adalah biaya yang paling minimum. Oke, berarti sudah kita lakukan. Tadi kita memilih adalah metode FAM. Oke. Setelah itu, kita akan membuat alur tertutup atau iterasi pada semua sel non basis. Kenapa kita membuat iterasi alur tertutup? Karena kita akan mencoba supaya bisa mengurangi biaya optimalisasi, kita akan mencoba melakukan pengiriman terhadap sel yang belum terisi atau sel non basis. Oke. Alur tertutup yang disebut dengan alur tertutup adalah seperti membuat denah, di mana kita mulai dari sel yang kita pilih dan kita juga akan berakhir di sel yang sama. Karena itulah dia disebut dengan tertutup. Oke. Iterasi ini dia membentuk siku, jadi dia akan membentuk siku di setiap alur yang akan kita buat dan tidak boleh membentuk garis diagonal. Oke. Dimana untuk membentuk sel tertutup itu kita akan bergerak dari sel non basis yang kita pilih, boleh arahnya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, hanya dengan catatan sel non basis, jadi arah dari sel non basis itu akan menuju kepada sel basis. Ya, akan menuju kepada sel basis. Oke. Dan itu akan dibuat sebanyak sel non basis yang ada. Oke. Setelah kita membuat alur yang tertutup tadi, setelah kita bikin, kita akan memberi tanda alur. Di mana tanda awal, di mana pertama kita bergerak, ya, atau sel basis non basis pertama yang kita pilih untuk kita bikin alur, itu kita tandakan positif. Nanti alur itu kan akan membentuk siku, dan setiap siku setelah positif akan berganti tanda negatif, positif, negatif, dan itu berganti tanda sampai kita kembali lagi kepada sel non basis awal. Oke. Setelah kita membentuk sel tersebut, ini ada salah satu contohnya. Oke, ini dia. Ada 3 iterasi sel non basis yang bisa ada 4 iterasi sel non basis yang bisa kita pilih. Pertama adalah IWA, yang kedua adalah IHB, yang ketiga adalah IPA, dan yang keempat adalah IPC. Ini adalah sel non basis yang akan kita bikin alurnya. Oke. Kita bikin pertama adalah, saya contohkan, itu adalah IWA. Oke. IWA berarti kita memulai adalah dari IWA. Oke. Di sini IWA, ibu saya arahkan kemana? Saya mengarahkannya adalah sebenarnya boleh ke kanannya atau boleh ke bawah. Dan saya mengarahkannya adalah ke bawah. Pilihan saya adalah pada sel basis H ke A. Oke, kenapa pilihannya ke sel basis H ke A bukan sel non basis PA? Karena ingat tadi di langkah sudah dijelaskan, membuat alur itu walaupun kita memulainya dari sel non basis, kita selalu harus menuju kepada sel basis. Berarti arahnya bisa ke WB atau bisa ke AH. Oke. Kenapa pilihannya adalah ke AH? Karena kalau saya memilih WB, langkah saya nanti akan terputus. Dari B akan melangkah yang hanya bisa itu adalah ke C, H ke C, dan P ke B. Oke, jadi itu akan membuat dia pasti akan bisa membentuk garis diagonal, sementara aturannya itu tidak bisa. Oke, berarti saya melangkah itu adalah setelah mulai dari sel non basis awal itu adalah IWA, melangkahlah ke HA.
Setelah ke HA, langkahnya kemana? Ingat, ini sel kita akan membentuk alur tertutup. Berarti ingat, kita melangkah dari sel non basis WA, kita akan menuju ke sel non basis WA kembali. Oke. Berarti setelah itu kita melanjutkan langkah kita adalah ke mana yang berisi alokasi lagi. Yang berisi alokasi di bawahnya itu adalah PB dan juga HC itu di samping kirinya. Kalau kita ke PB itu nggak bisa, akan membentuk garis diagonal. Sementara tidak bisa, dan setiap tekukan alur itu harus membentuk siku atau sudut 90 derajat. Berarti pilihannya adalah HC. Setelah kita ke HC, kita kemana lagi? Karena tujuan kita balik lagi ke IWA nih. Oke, berarti kita melangkah ke atas. Melangkah ke atas karena itu juga berisi alokasi, yaitu adalah W ke C. Sudah kita sampai ke WC, iterasi WC, berarti otomatis kita balik lagi kepada sel non basis yang awal di mana kita memulai membuat alur, yaitu adalah IWA. Beginilah contoh untuk membuat alur. Oke. Setelah itu kita beri tanda lagi. Tanda awal di mana kita mulai membuat alur itu adalah IWA, tandanya positif, dan kemudian berganti tanda di setiap sudut siku yang terbentuk terhadap sel non basis tersebut. Berarti di HA itu negatif negatif positif kembali di HC, dan negatif kembali di HWC. Ini adalah salah satu contoh pembentukan pembentukan alur tertutup. Kita coba satu lagi. Berarti keempat-empatnya akan kita bikin IWA, IHB, IPA, dan IPC. Oke. Kita akan bentuk selanjutnya adalah ini adalah kita akan membentuk sel non basis IPA. Oke. Seperti yang terlihat, untuk IPA ini alurnya agak sedikit panjang dan berbelok. Apakah itu salah? Tidak. Ya, karena memang seperti itulah jalan yang bisa dibikin alur sesuai dengan aturan yang sudah ada. Oke. Di sini mulai pertama adalah dari IPA atau P ke A. Setelah itu menuju kemana? Kalau dari IPA itu yang hanya berisi sel basis itu hanya adalah PB. Berarti menuju adalah kepada sel basis PB. Setelah dari sel basis PB kemana lagi? Ingat, dia tidak boleh membentuk garis diagonal. Berarti langkah kita supaya kita bisa berjalan lurus itu adalah arah ke atas, yaitu adalah ke sel basis. Ingat, kita selalu menuju sel basis, yaitu adalah W ke B. Setelah kita dari W ke B, kita kemana lagi? Yang berisi sel basis itu adalah WC. Setelah WC yang berisi alokasi kemana lagi? Ingat, kita akan ke IPA lagi ya. Berarti adalah ke HC. Dari HC yang berisi alokasi kita harus melangkaui, yaitu adalah IHB, kita menuju adalah HA. Dan setelah dari HA kita balik lagi kepada sel non basis di mana kita memulai pembentukan alur tertutup. Oke. Setelah kita membentuk alur, setelah itu kita kasih tanda seperti yang tadi. Positif itu adalah dari awal kita melangkah, negatif positif di setiap alur yang membentuk, ya, garis alur yang membentuk sudut siku. Oke. Ada cara gampangnya. Iterasi itu selain kita membentuk alur, kita juga bisa melakukan iterasi secara langsung. Oke, bisa diperhatikan tabel. Berarti untuk IWA tadi kita mulai dari IWA. IWA tadi adalah kita memulainya dari basis WA, lalu kita menuju adalah ke HA, kita menuju adalah ke HC, dan lanjut kita menuju ke WC, dan balik lagi kita kepada IWA. Oke. Untuk membuat alur ini pertimbangan kita adalah hanya biaya, karena kita menguji optimalisasi ini adalah yang kita uji itu hanya biaya. Berarti kalau dari biaya, di mana kita melangkah untuk pertama kali IWA itu adalah biayanya 20. Kita menuju ke HA adalah 15. Berarti karena tadi adalah tandanya positif, berarti plus 20
dikurangkan dengan biaya HA itu adalah 15 dan ditambahkan dengan biaya HC sesuai dengan langkah alur adalah 10 dan dikurangi dengan 8 karena 8 adalah biaya dari WC. Ya, kita bisa membentuk semuanya. Nah, inilah hasil iterasinya. Hasil iterasinya yaitu IWA adalah 7, HAB adalah 13, IPC adalah 7, IPA adalah 7 dan IPC adalah 6. Ini adalah hasil iterasi. Oke. Kita balik lagi kepada langkah yang sudah tadi saya bacakan, saya belum menyelesaikan semua. Oke. Ini dia. Yang sudah kita lakukan berarti kita baru melakukannya yaitu adalah sampai dengan langkah yang kelima. Langkah kelima kita baca, perhatikan jumlah sel. Jika menghasilkan penjumlahan positif dari semua iterasi, maka pekerjaan sudah optimal. Dan biaya, kalau berarti sudah optimal itu biaya nggak akan bisa lagi kita kurangi. Namun, jika ada iterasi yang menghasilkan bertanda negatif atau menghasilkan nilai yang negatif, maka pilihlah negatif yang paling terbesar angkanya. Kalau masih ada yang negatif, berarti kesimpulannya adalah alur itu masih akan bisa dirubah alokasinya untuk pembentukan alokasi optimal. Oke, kalau kita balik ke Nestle ini, semuanya itu adalah bertanda positif. Berarti kesimpulannya biaya 1.890 itu tidak akan bisa lagi kita kurangi. Berarti kita tidak perlu melanjutkan pengerjaan langkah 6 dan 7. Karena sebenarnya angka biaya 1.890 itu sudah optimal. Oke. Untuk bisa kita melakukan langkah ke-6 yang ke-7, di mana langkah 6 yang 7 itu adalah apa? Biaya 6 yang 7 itu adalah langkah untuk menentukan apabila nih iterasinya ada yang nilai negatif. Oke, jadi apabila nanti ada yang negatif, langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menentukan berapa banyak pengiriman. Perhatikan alur tadi. Lihat yang bertanda negatif, semuanya bertanda negatif ada berapa tadi. Kita perhatikan alokasinya, bukan biayanya yang kita perhatikan. Yang bertanda negatif paling kecil, ya, yang bertanda negatif paling kecil. Yang bertanda negatif alokasi, yang bertanda negatif paling kecil itu akan kita kurangi dia dengan yang alur yang bertanda alokasi yang bertanda negatif juga, dan kita tambahkan dia dengan yang bertanda positif. Oke. Kita akan coba, karena metode form itu sudah optimal, kita geser saja kepada satu biaya. Tadi biayanya adalah nih, kita masuk ke sini, kita masuk kepada yang biaya yang kedua itu adalah 2.100. Kita coba aja menguji metode lead cost. Berarti metode lead cost ini nanti akan menghasilkan biaya 1.890 ya, karena itu kan 2.100. Berarti yang paling kecil itu yang paling optimal kan tadi biayanya adalah 1.890. Kita sudah mengujinya. Berarti kita uji saja ini, mengujinya supaya kita bisa melakukan di semua metode. Oke. Kita akan menguji adalah metode lead cost, di mana berbiaya adalah 2.100. Sama dengan tadi, kita bentuk dulu iterasinya, bisa memakai alur seperti kita menggaris-garis, atau juga bisa kita langsung, itu adalah melakukan pengurangan terhadap biaya. Oke, kita coba. Satu adalah IWA kita menuju kemana, yang ada alokasi itu bisa ke kiri atau bisa ke bawah. Bisa ke bawahnya yang mana? Ke bawah bisa ada 2, bisa ke H dan bisa ke P dari gedung A. Tapi karena kita membentuk garis lurus dan membentuk siku, dan kita tidak boleh menggunakan alur bersifat diagonal, otomatis kalau kita akan bergerak ke bawah, kita harus bergeraknya adalah kepada pengiriman P ke A. Tidak boleh H ke A, karena kalau dari H ke A kita kemana lagi? Ya, karena di sebelahnya itu tidak berisi alokasi. Kalau kita menuju kepada HC habis itu kemana lagi? Karena di atas dan di bawahnya itu semuanya adalah sel non basis, karena kita nggak bisa, karena kita harus menuju sel basis. Berarti pergerakannya bisa ke kanan tadi, ke kanannya adalah kepada W ke B, atau pabrik W ke B sebanyak 90. Setelah 90 kita menuju kemana? Ke bawah yang paling pojok, itu adalah pabrik P ke gedung B. Habis itu kita menuju adalah kepada
balik lagi kita kepada P ke A, dan kita lanjut kembali lagi kepada W A, begitu seterusnya. Dan kita akan membentuk iterasinya ke 3 lainnya. Oke, ini kalau dia dari IWC bisa kita kemana? Ke 90, ke WB, lanjut ke bawah, dan ikuti alur tersebut. Dan ingat, kasih tanda dimulai dari positif, negatif, dan itu berganti tanda di setiap sudut siku yang terbentuk. Oke, kalau kita membentuk iterasinya hanya dari biaya, seperti inilah dia. Oke, ternyata nilai negatif itu ada di 2, itu ada di IWC dan IPC. Oke, sesuai dengan langkah, berarti yang kita pilih itu adalah tanda negatif yang memiliki angka paling besar. Jadi kepada IWC, berarti IWC inilah yang akan kita rubah alokasinya. Jadi semua garis, ya, semua sel yang dilalui oleh iterasi WC atau alur tertutup WC itu semua angka pengirimannya akan berubah. Yang berubah hanyalah pengiriman, bukanlah yang berubah itu adalah biayanya. Ya, bukan biayanya yang kita rubah, tapi adalah alokasinya yang akan kita rubah. Oke. Kita balik lagi ke langkah. Oke, kita ke langkah, maaf. Ya, kita sambung lagi ke sini. Berarti caranya adalah kita perhatikan yang bertanda negatif dan kita lihat negatif yang paling kecil alokasinya. Yang negatif paling kecil itulah yang akan kita tambahkan dengan dia yang bertanda positif, dan kita kurangkan dia dengan tanda negatif lainnya, dan termasuk dia dikurangi dengan dirinya sendiri. Jadi kalau sebelumnya dia berisi alokasi, dia akan, atau disebut sel basis, dia akan menjadi sel non basis. Oke, kita masuk saja ke dalam contoh soalnya yang lead cost tadi. Ini dia. Oke, yang kita pilih berarti adalah IWC. IWC ini yang bertanda negatif itu ada 3. Itu yang saya lingkari. Pertama adalah di WB, pengiriman W ke B itu adalah 90. Habis itu H ke C 40, dan P ke A itu 30. Itu yang bertanda negatif. Oke, mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu adalah di saat melakukan pengiriman ke PA. Oke, berarti angka 30 itu dia akan kita tambahkan dengan yang bertanda positif. Alokasi yang bertanda positif, dan kita kurangkan dia dengan yang bertanda negatif. Oke, berarti 30 kita kurangkan dengan dirinya sendiri, berarti yang tadinya PA ada alokasi, sekarang jadi nggak ada lagi alokasinya. Sementara kalau HA itu tadi alokasinya 20, karena tandanya positif, berarti kita tambahkan dia dengan angka 30, alokasi 30. Berarti yang tadinya dia 20 itu menjadi 50. Sementara WB itu kan 90 alokasinya. Karena dia bertanda negatif, berarti dia kita kurangkan dengan 30. Yang tadinya dia 90 alokasinya itu akan berubah menjadi 60, dan begitu seterusnya. Yang jelas semua yang terkena alur itu semuanya angkanya pasti akan berubah. Ini dia. Oke, ini dia tadi. Yang PA jadi kosong, yang HA jadi 50, yang WB jadi 60. Habis itu yang WC itu jadi 30. Oke, tadinya kosong karena kita tambah dengan 30, 0 tambah 30 adalah 30. Dan HA yang tadinya adalah 50 itu kita yang tadinya 40 sekarang berganti menjadi 10 karena kita kurangi. Dan kita tes kapasitas dan gudangnya masih sama nggak? Oke, kita tes yang pabrik W. Kapasitasnya 90, dia kirim ke gudang B 60, ke gudang C 30, berarti tetap jumlahnya 90, dan itu semua dites baik di baris dan di kolom. Oke. Sampai di sana apa langkah kita? Sampai di sana. Oke. Apakah sudah optimum? Ya, kita coba lagi. Alokasi yang baru itu kita uji lagi iterasinya. Ini iterasinya sudah diuji, itu ada, dan semuanya sudah menghasilkan nilai positif. Berarti kalau sudah positif berarti pekerjaan sudah optimal, dan terakhir adalah kita cari biayanya. Biayanya menghasilkan pasti akan sama dengan kita uji yang tadi, karena ternyata 1890 itu tidak akan bisa lagi dikurangi. Oke, begitulah pengerjaan langkah stepping stone. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada MODI. MODI itu adalah Modified Distribution.
Caranya agak sedikit sama dengan di stepping stone ya, tapi bedanya di sini adalah kita mencari nilai baris dan nilai kolom dulu sebelum kita membuat jalur, karena dia tetap membuat alur tertutup juga. Tapi sebelum kita memulai, di sini perbedaan persamaannya adalah kita sama-sama membuat alur tertutup untuk merubah alokasi. Itu persamaannya. Perbedaannya adalah kalau di metode transportasi kita langsung membuat alur tertutup terhadap semua sel non basis, tetapi kalau di metode Modi tidak. Metode Modi ini pertama kita cari dulu nilai baris dan nilai kolom. Nanti nilai baris kita tentukan nilai baris dan nilai kolom dengan cara RI tambah KJ sama dengan CIJ, di mana RI itu adalah nilai baris, KJ itu adalah nilai kolom, dan CIJ itu adalah biaya pengangkutan dari sumber I ke tujuan J. Setelah itu kita baru melakukan indeks perbaikan. Oke, indeks perbaikan ini adalah biaya kita kurangkan nilai di baris, kita kurangkan nilai di kolom. Nanti indeks perbaikan yang bertanda negatif, oke, hanya itu saja yang akan kita bentuk alur tertutupnya. Jadi tidak semua sel non basis di sini akan kita bikin alur tertutupnya, tapi hanya yang menghasilkan indeks perbaikan negatif. Oke, itu adalah perbedaannya dengan metode stepping stone. Oke. Ini setelah itu baru kita rubah alokasi. Merubah alokasinya persis sama dengan di metode stepping stone. Oke, ini dia. Kita nggak nguji lagi yang metode yang biaya yang paling kecil, karena tadi kan kita sudah nguji di metode stepping stone karena biayanya kan paling minimum. Oke, berarti langkah kita adalah kita lanjut saja melakukan perhitungan, yaitu adalah nilai baris dan nilai kolom. Oke. Aturannya mencari nilai baris dan nilai kolom ini kita balik kepada yaitu adalah RI tambah KJ sama dengan CIJ, di mana RI itu adalah nilai baris, KJ itu adalah nilai kolom, dan CIJ itu adalah biaya. Oke. Di mana ketentuannya adalah baris pertama itu selalu bernilai 0. Oke. Untuk mencari nilai baris dan nilai kolom harus dari sel basis atau sel yang berisi alokasi. Dan yang ketiga, nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan rumus. Oke, kita coba. Ini dia. Yang kita uji ini adalah lead cost. Ini dia, lead cost ini dia. Oke, berarti kita akan mengisi semua nilai baris dan nilai kolomnya. Itu adalah RW, RH, RP. Kalau nilai kolomnya adalah KA, KB, dan KC. Di mana berdasarkan ketentuan baris pertama itu selalu bernilai 0. Karena itulah RW adalah nilainya 0. Oke, sekarang bagaimana caranya mencari KA, KB, KC, RH, dan RP? Oke. Dia seperti mengisi teka-teki silang. Satu terisi, nanti lama-lama yang lain semua akan terisi dan akan menjadi penuh. Akan bisa kita hitung. Oke. Sekarang kalau RW sudah nilainya 0, kira-kira apa yang bisa kita cari? Apakah RH, RP, KA, KB, atau KC? Oke. Jawabannya adalah yang untuk alokasi ini yang akan bisa kita cari nilainya adalah nilai KB. Kenapa KB? Karena syarat yang keduanya tadi pertama baris pertama 0. Yang kedua adalah syaratnya adalah nilai baris dan nilai kolom hanya bisa dihitung dari sel basis. Ya, connectingnya di situ. Kalau dari sel non basis dia nggak akan bisa dicari. Oke. Connecting RW itu connectingnya kemana? Pabrik W itu connectnya kemana? Pabrik W itu connectnya adalah ke KB karena dia melakukan pengiriman adalah ke gudang B. Jadi dari itulah kita bisa mencari nilainya. Oke, berapa nilai KB? Kita balik lagi. Berarti tadi RJ tambah KI sama dengan CIJ. Berarti RJ-nya di sini adalah RW, W kita adalah 0, tambah KB, tambah KB-nya akan dicari sama dengan 5 karena CIJ itu adalah biaya. Sementara maaf, sel RW ke KB itu adalah biayanya adalah 90. Berarti untuk mencarinya adalah RW tadi adalah 0, KB yang akan kita cari CWB-nya adalah 5, berarti 0 tambah titik sama dengan 5, berarti KB-nya adalah 5. Oke, dapat KB kita 5.
Kalau sudah KB dapat 5, otomatis apa yang bisa kita cari? RW dia nggak akan bisa lagi. KA dia non basis, nggak bisa dicari dari RW. KC juga nggak bisa dicari dari RW karena dia juga kosong. Jadi berarti sekarang kita mencari connecting dari gudang B. Gudang B itu connectingnya kemana? Gudang B itu connectingnya adalah ke pabrik V, karena di pabrik V dia juga mengisi, ada alokasinya. Oke. Berarti caranya adalah RP tambah KB sama dengan CPB. Di mana RP yang akan kita cari, KB-nya tadi sudah dapat 5, berarti CPB-nya tadi adalah 10. Ini dia. Oke, ini semua nanti lama-lama pasti akan terisi semua dan nilainya boleh negatif. Oke, untuk mendapatkan KC 15, KH-5 dan RP tadi kita cari 5, coba saudara hitung sendiri dengan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ, dan dengan syarat baris pertama adalah selalu nilai 0, dan yang kedua adalah untuk mencari nilai baris dan kolom adalah dari sel yang berisi alokasi. Oke. Setelah kita hitung, kita cari iterasi indeks perbaikan. Caranya adalah CWA kurang RW kurang KA. Kita hitung semua. Oke, dari nilai baris dan nilai kolom tadi dan nilai biayanya masing-masing pengiriman, kita juga akan melihat masih ada yang negatif enggak? Kalau ada yang negatif berarti alokasi masih bisa kita rubah. Ternyata ada CWC-nya negatif -7. Berarti CWC inilah yang hanya kita bikin jalurnya. Cara bikin jalur sama kayak yang tadi. Kita bikin jalur, kita kasih tanda positif negatif, setelah itu kita perhatikan yang bertanda negatif yang paling kecil, dan dari paling kecil itulah kita akan merubah alokasi, di mana dia akan kita kurangkan dengan nilai yang bertanda negatif dan kita tambahkan dia dengan yang bertanda positif, dan itu pasti akan merubah alokasi. Ini alokasi baru kita. Dan ini pasti akan menghasilkan biaya yang sama dengan di saat kita melakukan pengujian dengan metode stepping stone. Oke. Jadi udah selesai ini. Bu, kita mengerjakan dengan stepping stone atau modi, itu terserah mana yang saudara lebih bisa pahami, dan dua-duanya akan menghasilkan biaya yang sama, tidak akan mungkin dia akan berubah. Oke. Setelah kita melakukan udah merubah biaya segini, kita cari lagi nilai baris dan nilai kolomnya. Setelah kita cari nilai baris dan nilai kolom, kita bikin lagi indeks perbaikan. Kalau indeks perbaikannya sudah positif semua, berarti alokasi kita sudah optimal. Di sini sudah tidak ada lagi yang menghasilkan negatif, dan tadi biaya kita cari 1890, berarti selesailah pengujian. Kalau ini sudah selesai, sudah iterasinya sudah positif semua, berarti pekerjaan kita selesai untuk melakukan pengujian optimalisasi. Oke, sekian dulu materi kita tentang metode transportasi. Semoga bisa disimak dengan baik langkahnya, bisa mengerti. Video ini bisa membantu saudara untuk memahami penjelasan dosen di kelas, dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya yang berhubungan dengan mata kuliah riset operasi. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.